Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan majlis ini majlis Engkau singkapkan hati-hati yang tertutup, Engkau buka hati yang terkunci, Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau lembutkan hati yang keras membatu, Engkau sembuhkan hati-hati yang berpenyakit, Engkau kokohkan hati yang masih lemah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawwartal arda binuri syamsik, abadan abada birahmatiki ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Karim. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah. Setiap saat ingat, dalam kesendirian, dalam keramaian, sedang bangun maupun sedang tertidur. Beda dengan kita. Rasulullah adalah seorang yang benar-benar sempurna tauhidnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah tidak menuhankan apapun sehalus apapun. Dunia tidak ada apa-apanya. Rasulullah tidak bangga dengan adanya dunia, tidak takut kehilangan dunia, tidak ada cinta sedikit pun walaupun dunia akan diberi, tidak berminat. Dan Rasulullah ringan saja melepas dunia di tangannya. Walaupun ada selembah kambing, biri-biri, sekejap bisa dibagikan tanpa sisa. Walaupun punya bernampan-nampan emas, sekejap bisa dibagikan tanpa bersisa. Apalagi di bulan Ramadan, beliau seperti angin dalam amal solehnya. Rasulullah tidak punya istana, tidak juga menggunakan singgasana, tidak dengan pakaian bertabur tanda jasa, juga tidak menggunakan mahkota. Beliau sangat bersahaja. Tauhid akan membuat dunia ini lumpuh di hati. Tidak ada apa-apanya. Rasulullah seorang yang sempurna tauhidnya, sehingga beliau ikhlas melakukan apapun lillahi ta'ala. Tidak ada di hatinya tersembunyi ingin dipuji, ingin diakui, dihargai untuk kepentingan pribadi. Kalaupun syahadat disatukan ada nama beliau, ini karena perintah Allah. Beliau tidak senang kecuali senang yang disenangi Allah, beliau benci apa yang dibenci Allah. Tidak ada yang beliau lakukan kecuali hanya karena Allah. Maka beliau dihina, dicaci, difitnah, dijauhi, diancam, diboikot, dilempari kotoran unta, bahkan diusir dari kampungnya, diperangi. Beliau sangat kuat menghadapi semua beban ini
karena beliau ikhlas. Semakin ikhlas semakin kuat. Bukti bahwa Rasulullah tauhidnya sempurna adalah tahan menghadapi cobaan sedahsyat apapun. Karena tidak akan ada orang yang tahan menghadapi ujian kecuali orang yang paling yakin dengan ketauhidannya. Para pecinta dunia berat. Rasulullah SAW optimis karena yakin dengan apapun yang Allah janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rasul yakin dengan janji Allah itu pasti. Oleh karena itu tidak ragu, dalam sepahit apapun kalau Allah janji nolong pasti itu. Jadi Rasul sangat optimis. Seberat apapun, sepahit apapun, serumit apapun, andalan Rasul adalah Allah. Rasulullah SAW adalah seorang yang sempurna tauhidnya sehingga beliau terpelihara sampai sekecil apapun. Karena orang yang tahu persis Allah, melihat, mendengar, menyaksikan, pasti akan sangat jaga diri. Orang yang tauhidnya sempurna tidak pernah takut oleh siapapun, oleh apapun. Karena setiap yang ditakuti pasti ada dalam genggaman Allah. Abu Jahal, Abu Lahab cuma makhluk ciptaan Allah saja. Siapa yang menciptakan Abu Jahal? Sama dengan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yakin bahwa tidak ada rahasia di antara orang Quraisy, musyrikin Quraisy dalam merencanakan apapun, kecuali Allah pasti tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan pembela Rasul adalah penguasa langit dan bumi. Tidak takut. Beliau tidak takut, sama sekali tidak takut. Karena tahu persis bahwa musuh-musuhnya pun sepenuhnya ciptaan Allah. Hidup mati musuhnya pun dalam genggaman Allah. Dan siang malam Allah yang mengurus. Siapa yang mengurus selain pencipta dan pemilik langit dan bumi? Bisa terbayang hadirin? Kesempurnaan tauhidlah yang membuat seseorang kuat, tangguh, ulet, sabar, tidak mengenal menyerah, tulus, indah akhlaknya, tauhid. 13 tahun pertama Rasulullah terus mengajarkan tauhid selama di Mekah. Dan ketika hijrah, bukti tauhid. Tinggalkan harta, ngejar Allah saja dan dicukupi semuanya. Salah satu ilmu tauhidnya adalah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Di dalam Al-Quran 150 kali kurang lebih yang berkaitan dengan Allah maha mengetahui. Wa kafa billahi alima. Sebetulnya bagi kita cukuplah Allah yang mengetahui. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Siapapun yang merasa Allah mengetahui segala sesuatu, maka orang tersebut akan jauh lebih tenang. Apakah Allah tahu rezeki kita di mana? Tolong dijawab. Tahu tidak? Siapa yang menguasai rezeki kita? Apakah Allah tahu keperluan kita? Tahu. Siapa yang menciptakan keperluan kita? Allah. Allah yang menciptakan perut kita dan Allah yang menciptakan lapar. Allah juga yang menciptakan makanan.
Maksudnya supaya di dalam lapar kita ingat Allah, dalam mencari isi perut kita dekati Allah. Kalau kenyang puji Allah, jadi amal ibadah. Allah menciptakan paru-paru, kita tidak mengerti tentang paru-paru kita. Allah ciptakan juga udara gratis, karena Allah Maha tahu, gak kuat bayar kita. Kalau seliter udara 1000, kita sudah jarang nafas. Allah Maha tahu rezeki kita. Makanya tubuh kita 70% air. Yang menciptakan tubuh ini siapa? Allah. Kita puluhan tahun hidup jarang mikir air. Padahal air lebih penting daripada makan. Tidak ada makanan, kita bisa tahan puluhan hari. Tidak ada air, hanya beberapa hari. Tidak ada nafas, beberapa menit. Ya. Jarang kita memikirkan kita harus bernafas, anak-anak. Kita harus cari nafkah untuk nafas, tidak. Kita makan saja, ada mirip kambing. Air lebih penting. Tidak ada air, darah kita ini selnya air. Sel tubuh kita ini lebih banyak airnya. Otak apalagi. Kurang air bisa error kita ini. Tapi karena Allah Maha tahu, cukup saja walaupun jarang ingat, ya kan? Benar? Masih ingat tentang kuku? Saya suka sekali cerita ini. Allah Maha tahu karena Dia yang menciptakan kuku, dan Allah memerintahkan kita potong kuku, dan kuku tidak dibuat sakit oleh Allah. Coba kalau setiap kuku ada saraf sakitnya, bisa dibayangkan hari Jumat adalah hari derita. Di kelas anak-anak menjerit semuanya. Dan untung kuku tidak mengeluarkan darah, ya. Bagaimana kalau setiap kuku digunting muncrat darahnya? Mengerikan. Allah mendesain dengan sempurna. Lebih dramatis lagi rambut. Tidak ada satu helai pun rambut ini pakai sel saraf sakit, karena Allah tahu persis apa yang Dia ciptakan. Kalau Allah ciptakan rambut memanjang dan sakit, bisa dibayangkan tukang cukur seperti apa. Diikat erat-eratnya, dirantai, dibekem karena jeritan. Dan untung tiap rambut tidak mengeluarkan darah. Coba kalau dicukur berdarah, mengerikan sekali. Allah menciptakan segalanya dengan sempurna. Yakhluqu may yasha' wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54. Saya akan bacakan beberapa ayat-ayat ringkas. Bahwa Allah Maha mengetahui segala-galanya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Surat Ali Imran ayat 120. Innallaha, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang mereka kerjakan. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya pengetahuan Rabbku, Tuhanku, meliputi apapun yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 92 barusan. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apapun yang mereka kerjakan. Semua yang dilakukan Allah tahu. Nah, saudaraku sekalian, ya'lamu kha'inah. Allah Maha mengetahui semua khianat, kha'inatal a'yun, khianat mata, wa ma yukhfi sudur. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi setiap lirikan-lirikan mata, Allah pasti tahu setiap lirikan, dan tahu niat dibalik setiap lirikan. Boleh penampilan soleh, manggut ya, sambil ceramah,
Oh iya, padahal Allah tahu nih lirikan-lirikan palsu, tidak ada yang tersembunyi. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu, dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi saudaraku sekalian, semuanya diketahui. Allah tahu isi hati, Allah tahu lirikan mata. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apapun yang kamu lahirkan. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya nyata, semuanya nyata. Dan bukan hanya kita yang diketahui oleh Allah, semua. Rapat orang Yahudi, rapat para penjahat, yang sekarang ini lagi rapat mau garong, ini yang mau merencanakan ngambil sendal, Allah juga tahu. Lari kemana, Allah Maha tahu. Yang datang ke sini boncengan dengan yang bukan muhrimnya, Allah tahu. Waduh, jadi bagaimana? Pulangnya diturunkan di mana? Ya, tanggung jawab saudara ya. Sudah nanti pinjam kardus ke sana sebagai hijab. Allah tahu maksud rem dan gas yang tidak pada tempatnya. Kenapa milih jalan Renjul? Allah tahu. Ini serius hadirin ya. Allah tahu persis semua siasat, semua strategi, semua kepalsuan yang Allah tahu setiap SMS yang ditulis, dan mudah bagi Allah membuat salah alamat. Tidak sulit bagi Allah. Allah menyaksikan semua maksiat orang yang pacaran, demi Allah semuanya nyata disaksikan oleh Allah dan juga para malaikat. Jadi tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Nah begitulah sekarang yang tolong yang surat Al-An'am mana Ustaz Fuad? Surat Al-An'am 59, surat Luqman 34 dan surat Ar-Ra'd ayat 8 dan 9. Coba silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya selain Dialah Allah sendiri. Dan Dia mengetahui apapun yang ada di daratan, dan Dia mengetahui apapun yang ada di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dialah Allah mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada satupun yang basah, tak ada satupun yang kering, melainkan semua tertulis di Lauh Mahfuz, kitab yang nyata. Al-An'am 59. Tidak ada yang lepas. Semut hitam jalan di dalam kegelapan malam, di hutan yang kelam, di atas batu hitam legam. Pasti tahu, karena semut Allah yang ngurus setiap saat. Bagaimana mungkin Allah tahu daun jatuh? Setiap daun bertasbih. Allah yang mendesain daun, Allah yang menyusun, Allah pula yang menghidupkannya, Allah pula yang menjatuhkannya. Bagaimana mungkin Dia tidak tahu apa yang Dia ciptakan, yang Dia urus dan Dia jatuhkan?
Sedangkan jatuhnya daun juga rezeki bagi makhluk Allah yang lain, bagi cacing, bagi binatang-binatang yang semuanya juga ciptaan Allah dan diurus oleh Allah. Tidak ada yang tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Hebatnya kita ikhtiar, tidak akan keluar dari takdir. Pindah dari satu takdir ke takdir lain. Kalau tidak belajar, takdirnya nilainya 4. Kalau belajar gigih, nilainya 8. Belajar habis-habisan, 8,5. Kenapa enggak 10? Karena Allah yang Maha tahu ujubnya kita akan menodai nilai bagus kita. Ada yang udah ikhtiar habis-habisan tetap tidak sembuh sakitnya, karena Allah akan mengganti kesembuhan lahir dengan kesembuhan hati. Dia berobat, dia pergi sana sini, sakit tetap, tapi iman makin kuat. Ini lebih bernilai daripada sehat badan. Dan ingat, siapapun yang sembuh dari penyakit sama dengan yang tidak sembuh-sembuh, ujungnya meninggal, ya kan? Apa kalau sudah sembuh dari sakit tidak meninggal? Ada yang sudah sembuh, pas pulang tabrakan, meninggal. Temennya di rumah sakit belum. Ada rahasianya. Jangan risau, sempurnakan saja ikhtiar kita. Kenapa saya sudah ikhtiar Allah tidak memberikan yang kita inginkan? Bukan Allah tidak punya, tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Bentuknya, waktunya. Kita tidak usah ngatur Allah yang Maha tahu. Kita patuhi saja perintah Allah, ya. Allah nyuruh takwa, dalam ikhtiar kita sempurnakan. Dagang, untungnya kita kecil terus, karena jujur, timbangan tidak pernah licik. Selalu dijelaskan kekurangan dari dagangan kita. Jadi untungnya sedikit terus. Sedang itu kiri kanan untungnya besar-besar, tidak apa-apa untung sedikit. Yang penting keperluan kita terpenuhi. Tapi saya nggak bisa nabung untuk beli motor. Ternyata ada motor di rumah, punya paman, nggak dipakai, dititipkan, bebas pakai, sama aja. Tapi saya biaya buat anak tidak cukup nih. Tapi anak beasiswa semuanya, cukup juga. Jangan ngarang hadirin. Tapi saya nggak pernah bisa beli rumah. Tapi itu rumah saudara 2 tingkat kosong, suruh diurus aja. Sama itu. Ya, listriknya dibayarin saudara, ya. Semuanya juga beras dikirimin. Tapi saya tidak punya rumah. Gak apa-apa, di dunia tidak harus punya rumah semua. Yang penting punya rumah di sorga, ya kan? Halo? Gak harus kok. Kita semua yang kita inginkan terjadi. Yang harus tuh, yang enak tuh kita mendapatkan yang terbaik menurut ilmu Allah. Silakan surat Luqman 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah, innallaha indahu, sesungguhnya hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada satu orang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya
Allah, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Subhanallah. Hujan itu milik Allah. Jangan sekali-kali minta ke pawang hujan dengan cara-cara yang memalukan. Ada yang pakaian dalam disimpan di genteng. Ini benar-benar memalukan. Allah yang menurunkan hujan, benar-benar akidah ngaco. Bagaimana mungkin CD disimpan di atas jemuran untuk nahan hujan dari Allah penguasa langit bumi? Alangkah dangkalnya. Tinggal doa kepada Allah. Ya, Rasulullah juga istisqa, minta hujan, dan ketika hujan menjadi besar dan banjir, minta dipindahkan ke tempat yang lebih memerlukan. Allah penguasa dan tidak memerlukan ramuan-ramuan, cabai, rempah-rempah. Nggak nyambung. Allah penguasa langit dan bumi menyukai doa. Saudaraku, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Pasti ya tuh. Sedangkan yang mempertemukan sel telur dengan sperma itu adalah Allah. Sperma tuh nggak ngerti apa-apa masuk ke sel telur tuh ya. Harusnya tersesat dia, karena dia belum pernah tahu. Dari 100 berapa? 100 juta, 200 juta sel sperma yang bertemu sel telur cuma satu. Tahu siapa? Kita. Angkatan kita tuh 199 juta sekian. Tidak jadi manusia. Makanya we are the champion tuh betul. Untuk satu babak ya. Allah yang mendesain saat demi saat. Walaupun para ibu tidak mengadakan rapat, harusnya kan para ibu rapat, tolong lidahnya komposisinya disamakan, karena saya tukang dagang makanan, bisa nggak laku kalau lidahnya tidak cocok. Sama semua presisi. Penciuman kita sama ini, mata kita merah sama ya, diatur oleh Allah presisi semuanya, presisi. Masya Allah. Tanpa rapat, bagaimana rapat? Mau dibahasnya juga nggak ngerti. Beres. Dan waktu pertumbuhan tubuh kita ini detik demi detik tuh sel tuh tumbuhnya dengan sempurna. Kapan harus jadi tulang, kapan jadi pembalut tulang, kapan jadi sendi, kapan jadi, detik demi detik sempurna dalam tempat yang sangat tersembunyi di dalam rahim. Dan sempurna. Anehnya ibu makan jengkol, pete, karedok, lenca, dorok-dok. Dari segi nama saja kita sudah mengkhawatirkan seperti apa jadinya. Coba kalau pete tersisa satu di sini, aduh, ada kurang wibawa kita pepetean setiap hari. Maksudnya Allah. Aduh, pokoknya kalau ingat Allah mah cuman takjub. Begitulah harusnya. Tapi sayang kita memikir apa aja sampai nggak ngerti begini ya. Mikir dorok-doknya saja. Maksudnya Allah diramu oleh Allah dari segala macam tadi. Cireng, coba mau jadi apa di tubuh kita cireng? Lenca, nah ada lumayan ya. Jadi bola mata mau. Sari ijuk supaya rambutan. Ayo ibu ngunyah rambutan. Kenapa bu? Ya supaya anak saya rambutan. Alhamdulillah beres tuh. Allah yang menciptakan. Bagaimana Allah tidak tahu yang dia ciptakan? Ada ya, saya baru dapat informasi seseorang sekolah sudah tingkat doktor, hampir jadi profesor, pergi keluar kota, tabrakan, meninggal. Ya begitu aja. Apa saudara yakin pulang dari sini masih hidup?
Makanya tobatnya serius nanti, siapa tahu itu tobat terakhir. Wah, jadi tegang begini pengajian ya, ada memang kita tidak tahu. Kan dulu ada jamaah yang pulang dari sini meninggal ya kan? Ada kemungkinan kita. Aduh, bisa nggak ditunda ya? Atau jangan nanya sama saya ya, sama Allah yang Maha mendengar. Kenapa saudara seperti yang tertekan begini? Berat ya kalau ingat mau mati belum siap kan? Allah merahasiakan kematian supaya kita siap terus. Dan kita tidak tahu di mana kita akan mati. Kita akan datangi itu tempat kematian kita. Allah sudah tahu di mana kita bakal mati. Kita akan datang ke sana. Makanya kalau naik pesawat, kan ada yang, kalau saya takut pesawatnya jatuh di laut, nanti gimana kalau saya jatuh di laut dimakan hiu? Ibu, kalau ibu rezeki hiu, ibu pasti ke sana ya. Aduh, bisa nggak dirubah takdirnya jadi saya yang makan anak hiu? Ya tuh tinggal minta ke Allah penguasa takdir ya. Tapi kalau saum sunnah, saum Daud, orang yang saum Daud kan, orang yang saum itu kan doanya mustajab. Itu bisa bergerak tuh dari satu takdir ke takdir lain. Tapi tetap di dalam ilmu Allah, tidak sesuka kita. Tiap mau meninggal sedekah manjangin. Allah, mau mati nih sedekah. Atau saudara kelamaan di dunia ya. Tetap walaupun ahli sedekah meninggal ya. Nah, tahajud itu kan sepertiga malam terakhir itu mustajab. Artinya sepertiga malam terakhir itu Allah memberi peluang kepada kita bergerak tuh takdir-takdir ke takdir terbaik kita. Allah yang Maha menguasai setiap takdir kita. Makanya aneh kalau saudara tidak mau bangun malam, tidak mau tahajud, gimana? Pada saat itulah kita bisa diberi peluang oleh Allah memilih yang terbaik. Ini kesempatan doa, minta. Dari takdir dililit hutang oleh Allah, ada garis takdir dilepaskan hutang. Tapi saya nggak dapat aja uangnya, gampang bagi Allah ngelunasin. Bikin aja orang yang ngehutangin kita jadi males nagih, bosen nagih kamu mah. Alah ongkos saya habis, modallah halal lah daripada saya tekor beres. Alah, apa susahnya bagi Allah menghalalkan hutang kita ya kan? Tapi saudara nggak usah, ya Allah kalau bisa buat dia menghalalkan, jangan sok tahu. Minta lunas mau minta lunas aja, tidak usah detail ya. Ya, Allah mengetahui cara terbaik. Al-Qur'an ayat 8 ayat 9. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh seorang wanita, dan kandungan di rahim ada yang sempurna dan ada yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Seperti apapun tubuh kita ini sudah dirancang sempurna, Allah yang merancangnya. Tapi kenapa itu ada yang cacat? Tidak ada yang cacat ciptaan Allah. Pasti di sana Allah menunjukkan sesuatu kebesarannya. Jangan
Jangan sangka yang dianggap cacat itu punya kekurangan, bahkan mereka punya banyak kelebihan. Saudara kita yang tunanetra kan lebih luar biasa. Mereka mengarungi hidup tanpa melihat. Coba saudara tutup matanya dari sini sekarang, suruh keluar, nggak maju-maju. Ada saudara kita yang hidup berumah tangga, mengurus anak tanpa melihat. Bukankah luar biasa? Di YouTube, internet ada seorang yang tidak berkaki dan tidak bertangan. Mungkin saudara pernah melihat, hanya di pangkal pahanya ini ada beberapa jari begini. Beliau ternyata menjadi motivator yang luar biasa. Beliau mencontohkan ketika dirinya terbaring seperti guling saja, tidak bisa bangun sama sekali. Dan saya mencoba bangun, tidak bisa. Sekali tidak bisa, 2 kali tidak bisa, 10 kali tidak bisa. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk mencoba. Karena kalau saya tidak mencoba, saya tidak akan pernah bangun. Akhirnya beliau menemukan buku dan kepalanya ditekan ke buku sehingga melenting badannya dan bisa berdiri dalam keadaan yang sangat terbatas. Orang-orang menangis melihatnya. Seperti itulah ikhtiar, tidak pernah mengenal menyerah. Sepertinya tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi sampai juga ke tempat ini. Kita komplit nih, malah bermasalah lagi. Jangan melihat cacat, kurang sopan menyebut begitu, ya. Semuanya sudah sempurna, hanya dalam perencanaan Allah. Orang yang diberi keterbatasan sebentar kok di dunia ini. Kalau dia ridho, Allah ridho. Dihina orang, dia sabar, bergugur dosa. Orang tuanya, orang tua pilihan, yang dititipi seperti itu tentu berat. Kemarin ada seorang ibu yang membawa anaknya umur 8 tahun, yang tangannya begini, kakinya hanya 1 menonjol, yang jadinya hanya dipangku terus. Ada hitungannya, capeknya ada hitungannya, beratnya ada hitungannya di sisi Allah. Belum lagi diremehkan tetangga, ada hitungannya. Tidak ada yang disia-siakan kalau ridho. Terakhir ayatnya adalah surat Yunus ayat 61. Saudaraku sekalian, apakah Allah sedang menyaksikan kita saat ini? Yakin? Seharusnya setiap saat kita begitu. Sedang wudu merasa Allah menyaksikan. Wudu jadi enak kalau merasa disaksikan oleh Allah. Tidak akan luput, tidak akan main-main sambil wudu. Allah menyaksikan kita di kamar mandi, tidak sembarangan kita di kamar mandi. Allah menyaksikan ketika kita mau tidur, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Allah tahu. Dah kalau mau tidur jangan banyak ingat macam-macam, belum tentu hidup besok, ya. Mendingan wirid saja. Orang yang tidur dalam keadaan zikir, sepanjang tidur dianggap berzikir. Surat Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardh wa la fis samaa'i wa la asghara min dhalik wa la akbara illa fi kitabim mubin. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan sesuatu pekerjaan
melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar dzarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Para penghafal Quran, niatkan saja setiap ayat yang dibaca untuk takarub kepada Allah. Ya, harus lebih kuat niat itu daripada niat hafal. Harus lebih kuat niat membaca tiap ayat untuk mendekat ke Allah daripada niat menjadi seorang penghafal, hafiz Quran. Niat diridhoi Allah ini harus lebih kuat, karena yang penting itu Allah ridho, ya kan? Kalau niat mencari ridho Allah, mudah bagi Allah membuat kita hafal. Tapi kalau kita ingin hafal, belum tentu Allah ridho. Kalau niat hafalnya hanya untuk dianggap hafal. Allah tahu apapun yang kita kerjakan. Tidaklah kamu membaca satu ayat dari Al-Quran atau kamu mengerjakan pekerjaan apapun kecuali Allah menyaksikannya. Maka mulai sekarang teruslah latih untuk yakin Allah sedang melihat, Allah menatap, Allah tahu nih. Sedang nulis SMS, Allah tahu yang saya tulis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan dicatat, gak bisa, tapi dicatat ya. Yang punya pacar Allah tahu, yang apel kemanapun Allah menyaksikan dan Allah mencatatnya, dan mudah bagi Allah membuat dia berpaling, menjadi mual melihat saudara ya. Calon mertua yang tadinya ingin tiba-tiba membatalkan seketika, mudah itu bagi Allah. Kemarin kan mendukung, kenapa sekarang tidak mendukung? Karena Allah tidak mau menjodohkan, ada jalannya. Kenapa saudara jadi tegang begini? Makanya jangan, kalau mau pacaran usahakan di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak bisa. Sudahlah, cukuplah Allah. Kalau kita melakukan sesuatu, orang ada, orang tidak ada, sama. Allah pasti ada. Orang lihat, orang tidak lihat, apa-apa, Allah pasti lihat. Orang mau muji, orang tidak muji, nggak ada urusan buat kita. Yang penting Allah ridho. Kita mah tidak usah nyari ridho orang, nyari ridho Allah. Bukankah kita harus nyari ridho orang tua? Ya, nyari ridho orang tua itu dalam rangka nyari ridho Allah. Tidak terpisah. Lakukan saja apa yang Allah sukai ya, dan cukup. Kalau sudah dilakukan jangan disebut-sebut, lempeng, supaya udah cukup lah. Allah tahu udah cukup. Kalau orang lain tidak tahu amal kita nggak apa-apa. Jawab, halo, jawab. Orang lain tidak tahu jasa kita, tapi kita sudah membangun masjid. Nama kita tidak jadi anggota DKM, tidak apa-apa. Atau saudara ingin dipahat, tidak apa-apa, kita sudah berjuang, nama kita tidak disebut, gimana? Gak apa-apa. Itu ada sahabat Nabi dalam peperangan, ada benteng musuh yang tidak bisa dihancurkan. Akhirnya sekelompok pasukan mempunyai ide, Panglima, saya minta izin, saya akan masuk melubangi, masuk ke dalam, pintu gerbang dibuka, barulah diizinkan. Sekelompok membuat lubang ke bawah dan terjadilah kemenangan. Panglima waktu itu memanggil siapa yang mempunyai ide menerobos. Tidak ada yang ngacung. Saya mohon karena Allah, tolong siapa yang tahu beritahu. Karena dimintanya karena Allah, ada yang ngacung. Saya tahu. Coba sini. Ada 3 syarat, Pak. Orang itu. Apa aja syaratnya? 1, beliau tidak mau diumumkan. Ini yang tidak mau diumumkan. Baik, tidak akan saya umumkan. Yang kedua, tidak mau mendapat imbalan. Baik, tidak akan diberi imbalan. Yang ketiga, dia tidak mau dipanggil lagi. Baik, sayalah orangnya, Pak. Assalamualaikum. Beres.
Sudah janji tidak dipanggil lagi. Itu yang asli berjasa. Karena ingin utuh diterima Allah, takut cacat, senang dipuji orang, cukup. Perlukah kita mendapatkan predikat sebagai orang terbaik? Tidak perlu. Perlukah kita mendapat penghargaan dari Presiden sebagai santri teladan tingkat nasional? Perlukah pesantren ini mendapat penghargaan dari PBB sebagai pesantren yang peduli kepada alam semesta? Nggak perlulah, kita mah nggak perlu pujian siapa-siapa. Yang penting mah kita lakukan yang terbaik mumpung kita hidup. Tidak perlu kita disebut sebagai pelajar terbaik. Yang penting mah kita lakukan yang terbaik sehingga nilai kita lebih baik dari pelajar manapun di penjuru dunia ini. Gak dapat penghargaan gak apa-apa. Tugas kita kan hanya melakukan yang terbaik, bukan mendapatkan penghargaan terbaik, ya kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Perlukah kita dikagumi orang? Jawab, gak perlu. Yang penting kita lakukan aja yang terbaik sampai Allah kagum kepada kita. Udah. Biasanya yang gitu-gitu nanti prestasinya juga puncak. Rasulullah orang yang ikhlas dan puncak prestasinya, ya. Lakukanlah yang terbaik hadirin dalam hidup ini. Kita dagang jujur bukan supaya laku, kita dagang jujur supaya Allah suka. Titik. Insyaallah. Kalau orang sudah sibuk dengan Allah yang Maha melihat, nggak perlu kita cari cinta, kekaguman orang. Cukup, terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin, Allah Maha tahu siapa kita. Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan. Setiap maksiat yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, pasti Allah mengetahuinya. Orang-orang banyak menghargai kita bukan karena kita mulia, tapi karena Allah masih menutupi apa yang diketahuinya. Kalau Allah membeberkan sedikit saja aib-aib kita, kalau Allah membuka sedikit saja, niscaya kita akan menjadi sangat hina. Allah Maha baik, walaupun Allah tahu kita durjana, berlumur dosa, tidak yakin kepadanya, penuh maksiat, kotor, munafik. Tapi Allah terus membimbing kita untuk bisa mengenalnya. Termasuk Allah lah yang mempertemukan kita malam ini. Niat saja sudah jadi amal. Pergi mencari ilmu, sepanjang jalan menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Allah memberikan air wudhu, setiap tetesan wudhu menggugurkan dosa kita.
Allah memberi kemampuan kita bisa sujud. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Padahal kalau Allah hitung-hitungan dengan kita, niscaya kita sudah binasa. Hadirin, kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Kalau nanti malam tubuh ini sudah kaku karena sudah dicabut nyawanya, berarti sholat isya tadi sholat terakhir kita. Mudah-mudahan tobat kita malam ini diterima. Marilah hadirin kita jujur di hadapan Allah yang Maha Tahu sambil kita mohon ampunannya. Rasulullah 100 kali sehari beristighfar, bertobat. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Ghafurur Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin sambil dibuka lembaran masa lalu kotor kita. Setiap maksiat yang disaksikan Allah, mari kita mohonkan ampunan supaya dihapuskan selama-lamanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Bukalah lembaran kelam, lembaran hitam. Kita tahu apa yang pernah dilakukan dalam hidup ini. Istighfarlah hadirin, Allah Maha Tahu, Maha menyaksikan, Maha menatap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya musyrik, yang menuhankan dunia ini, yang sibuk menuhankan harta, kedudukan, yang menuhankan pujian, yang menuhankan penilaian orang. Istighfar yang munafik, yang hidupnya penuh topeng, penuh kepalsuan, hanya ingin bagus dalam pandangan orang, yang beda antara mulut dan hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang tubuhnya pernah tergelincir. Allah melihat semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Astagfirullahaladzim. Atubu ilaih. Ingat dosa kepada orang tua. Hadirin, istighfar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istighfar yang pernah memakan harta haram, makanan haram. Para perokok istighfar yang meracuni tubuhnya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Wahai yang Maha Dekat. Ya Allah, Engkau berjanji majelis zikir, majelis penuh rahmat dan ampunan-Mu.
Engkau yang mengumpulkan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta ya Allah, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min adzabil qabri ya Allah wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, ampuni dan muliakan guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan darimu kami mengenalmu. Muliakan guru-guru kami ya Allah, keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ampuni dan selamatkan ibu bapak kami, selamatkan sisa usianya, selamatkan saat akhir hayatnya ya Allah, selamatkan di kubur, selamatkan di yaumal hisab, selamatkan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, kabulkan siapapun yang munajat ini ya Allah. Amin. Hadirin, bagi yang masih ingin doa, Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan. Allah yang menguasai setiap takdir. Jangan ragu hadirin, doalah. Allah janji, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai yang Maha Agung, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, yang ingin hadir, benar-benar menjadi hamba-hamba yang ma'rifat padamu, hamba yang yakin padamu ya Allah, hamba yang tidak ragu untuk mengabdi padamu. Ya Allah, golongkankah sisa umur ini umur yang bersih, umur yang lurus, umur yang bisa jadi bekal pulang berjumpa denganmu. Ya Allah, berikan ketenangan bagi yang gelisah, berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah, bukakan pintu rezeki yang halal barokah, sembuhkan yang sedang sakit ya Allah, karuniakan tubuh sehat walafiat. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari bala-bala musibah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi pesantren ini ya Rabb. Jadikan salah satu tempat yang Engkau sukai ya Allah, tempat berkumpulnya orang-orang yang Engkau sukai. Kami berlindung padamu dari ilmu amal yang tiada Engkau sukai ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih hadirin, maaf nih terlambat bubarnya. Segeralah pulang, saling tolong menolong satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.